Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembelajaran tentang statistik dasar pada hari ini bersama saya Neti Juniarti. Statistik dasar memiliki pengertian berasal dari bahasa Latin, yaitu status, artinya negara. Tetapi secara umum, definisi statistik adalah sekumpulan konsep dan metode yang digunakan untuk mengumpulkan dan menginterpretasi data tentang bidang kegiatan tertentu dan mengambil kesimpulan dalam situasi di mana ada ketidakpastian dan variasi. Nah, statistik ini menggunakan metode dan konsep dengan melibatkan pengumpulan data, baik secara eksperimen ataupun observasi, kemudian pengambilan kesimpulan dengan menganalisis data. Secara umum terdapat dua jenis statistik, yaitu statistik deskriptif di mana pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan jalan penyajian dan analisis data. Kemudian statistik inferensial atau statistik induktif, kita kumpulkan data dengan cara atau metode yang dapat mengeneralisir nilai-nilai dan sampel yang dikumpulkan menjadi nilai populasi. Tahapan kegiatan statistik dimulai dari pengumpulan data, penyajian data, pengolahan data, analisis, dan interpretasi data. Kita akan membahas tentang data dulu sekarang. Data adalah himpunan angka-angka yang merupakan nilai-nilai dari unit sampel sebagai hasil dari mengamati atau mengukur. Jenis data, ada data diskrit, yaitu data dalam bentuk bilangan bulat atau hasil menghitung. Contohnya kita menghitung berapa jumlah pasien yang menderita COVID-19, atau kita menghitung berapa jumlah pasien yang menderita tuberkulosis. Itu bilangannya bulat. Kemudian data kontinu adalah data yang dapat merupakan rangkaian data. Nilainya dalam bentuk desimal. Biasanya ini adalah hasil pengukuran. Contohnya kita mengukur tekanan darah pasien atau kita mengukur suhu. Data kualitatif adalah data dalam bentuk kualitas. Contohnya pengetahuan tinggi, sedang atau rendah, sikap mendukung atau tidak mendukung. Jadi tipe datanya adalah tipe data dalam bentuk kualitas, tetapi kita berikan kode numerik. Data kuantitatif adalah data dalam bentuk bilangan atau numerik. Sumber data kita akan bisa peroleh dari data primer, yaitu data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti, kemudian data sekunder, data yang diambil dari satu sumber dan biasanya sudah dikompilasi oleh sumber data tersebut. Kita akan bisa menggunakan data sekunder dan diolah lagi untuk menghasilkan satu hasil penelitian yang baru. Hal penting yang dilakukan sebelum melakukan analisis statistik adalah melakukan manajemen data untuk riset dengan baik. Manajemen data yang pertama adalah de-identifikasi, artinya kita menghilangkan semua data-data yang bisa mengidentifikasi pasien. Ini penting untuk menjaga kerahasiaan. De-identifikasi ini boleh tidak dilakukan kalau memang kita butuh identitas pasien misalnya untuk sebelum dan setelah intervensi atau untuk penelitian-penelitian longitudinal atau jangka panjang yang kita butuh ikuti setiap pasien satu persatu by name by address. Nah, pada saat menyimpan data ada beberapa prinsip yang harus dilakukan. Yang pertama, data lengkap yang masih memiliki identitas harus disimpan di tempat yang aman dan hanya dapat diakses oleh ketua peneliti. Yang kedua, data yang telah diidentifikasi digunakan untuk analisis. Lalu yang ketiga, disarankan memiliki master file yang berisi semua data. Dataset harus disertai dengan codebook atau buku kode, karena nanti kita akan membahas tentang coding. Nah, ada beberapa hal yang sering dilakukan oleh peneliti secara keliru dalam mengolah data. Yang pertama, data dari lapangan atau kuesioner seringkali langsung ditabulasi tanpa melakukan proses editing. Kita tidak cek kelengkapan data, tidak cek cara pengisian. Ya, ini keliru. Kemudian keliru dalam coding data. Ini juga akan menghasilkan hasil analisis yang kurang optimal. Untuk mencegah kekeliruan, kita perlu melakukan editing dan coding.
Editing adalah mengecek lengkap tidaknya pengisian kuesioner. Kita mengecek logis tidaknya jawaban, mengecek konsistensi antar pertanyaan. Kalau memang kualitas datanya dari responden yang kita dapatkan sangat meragukan, maka sebaiknya data dari responden tersebut tidak dipergunakan. Untuk coding, statistika mensyaratkan data numerik, sehingga data kategorik ini harus diubah ke numerik dengan kode identitas tertentu. Misalnya, jenis kelamin laki-laki kita beri kode 1, jenis kelamin perempuan kita berikan kode 2. Dan ini harus konsisten dan harus dicatat supaya tidak terlupa. Kekeliruan yang kedua dalam pengolahan data adalah kecerobohan entry data, sehingga menyebabkan data tidak valid dan tidak reliable. Entry data dibantu oleh orang yang tidak berkepentingan dalam penelitian dan kurang diberikan petunjuk yang jelas karena codebook atau buku kodenya tidak jelas. Ini juga akan berbahaya. Lalu peneliti jarang mengecek hasil entry data yang dilakukan oleh pihak lain. Nah, untuk mencegah kekeliruan, kita perlu melakukan entry data dalam tabulasi. Kemudian editing ulang. Jadi setelah entry data, kita lakukan editing ulang terhadap tabulasi data untuk mencegah kekeliruan memasukkan data, kekeliruan menempatkan kolom atau baris, kekeliruan menempatkan tabel, dan lain-lain. Kekeliruan yang ketiga dalam pengolahan data adalah menggunakan statistik yang kurang tepat dengan skala data. Nanti kita akan melihat ada berapa macam skala data yang akan dipergunakan dalam penelitian. Nah, cara pengumpulan data ini bisa melakukan pengumpulan data secara rutin, bisa melakukan observasi secara langsung, tanya jawab melalui kuesioner atau FGD. Nah, kembali kepada skala tadi, ini untuk mencegah kekeliruan. Peneliti sangat penting untuk paham bahwa ada 4 jenis skala ukur. Ya, yang pertama adalah skala nominal. Skala nominal ini pengukuran yang paling lemah tingkatannya terjadi apabila bilangan atau lambang digunakan untuk mengklasifikasi objek pengamatan. Jadi contohnya tadi kita menggunakan angka bilangan untuk memberikan kode 1 untuk laki-laki, 2 untuk perempuan. Pada kenyataannya laki-laki dan perempuan itu tidak bisa dihitung, ya, tidak bisa diukur, tidak ada ukurannya, tidak ada meterannya. Tapi kemudian kita memberikan kode ya dengan ciri-ciri tertentu, kemudian kita nyatakan bahwa responden pertama adalah laki-laki, kemudian kita beri kode 1. Responden kedua adalah perempuan, kita beri kode 2. Skala berikutnya yang lebih tinggi dari skala nominal adalah skala ordinal. Di sini pengukuran membagi objek menjadi kelompok-kelompok atau ada hubungan ranking. Jadi ada tingkatan, contohnya tadi pengetahuan, tinggi, sedang, rendah. Jadi ada kelompok, ada rankingnya. Yang ketiga, skala pengukuran adalah skala interval. Di sini kita membagi objek menjadi kelompok tertentu. Diurutkan juga, ditentukan juga jarak dari urutan kelompok. Kemudian skala pengukuran tertinggi adalah skala rasio. Kita bisa mengelompokkan, mengurutkan, menentukan jarak, dan membandingkan. Karena skala rasio ini punya titik 0 yang mutlak. Perbedaan antara interval dan rasio, skala interval dan skala rasio adalah skala rasio mempunyai titik 0 yang mutlak, tetapi skala interval itu tidak. Titik 0-nya bisa bervariasi, misal suhu. Pada saat kita mengukur suhu dalam Celcius, maka 0 derajat Celcius itu akan berbeda dengan pada saat kita menggunakan Fahrenheit. 0 Fahrenheit itu berbeda dengan 0 Celcius. Ada nilai 0 tetapi titik 0-nya tidak mutlak. Untuk skala rasio titik 0-nya mutlak. Contohnya mengukur berat badan menggunakan timbangan. Pada saat kita belum mengukur berat badan, timbangan itu akan 0, tapi pada saat sudah digunakan akan menunjukkan berat badan sesuai dengan objek yang kita ukur. Nah, di sini ada rangkuman tabel untuk tingkatan skala. Kita bisa lihat untuk skala nominal, ini persamaan pengamatan dan ada klasifikasi. Untuk skala ordinal ada klasifikasi dan ada urutan. Kalau di nominal itu tidak ada.
Interval ini ada persamaan pengamatan, ada klasifikasi, ada urutan tertentu, dan ada jarak antar kelompok yang bisa ditentukan. Tetapi tidak ada perbandingan antar kelompok. Kemudian untuk skala rasio, ini ada persamaan, ada urutan tertentu, ada jarak, dan ada perbandingan. Nah, data yang sudah dikumpulkan dan diolah, maka kita akan melakukan penyajian data. Nah, penyajian data ini dilakukan agar dapat diambil informasi yang ada dari kumpulan data tersebut. Bentuk penyajian data bisa dalam bentuk tulisan atau tekstual, kemudian dalam bentuk tabel atau tabular, dan kita akan bisa lihat ya macam-macam bentuk tabel ini cukup banyak. Ada master tabel atau tabel induk, ada teks tabel atau tabel rincian. Nah, bentuk penyajian tabel yang baik ini terdiri dari judul tabel. Jangan lupa, tabel itu harus diberikan judul yang dapat dipahami oleh pembaca. Kemudian ada nomor tabel. Lalu keterangan-keterangan yang dibutuhkan di kolom maupun di baris. Lalu sumbernya. Apabila sumber diambil dari sumber yang lain, kita tuliskan sumber referensinya. Tapi apabila sumbernya adalah dari data primer penelitian kita, maka ini tidak perlu dituliskan. Penyajian bisa juga menggunakan bentuk gambar atau grafik atau diagram. Nah, hal yang harus diperhatikan dalam menyajikan data dalam bentuk grafik adalah judul singkat, jelas, dan lengkap. Dalam menggambar membutuhkan dua sumbu ya sebagai ordinat dan basis. Kemudian ada skala tertentu, ada nomor gambar, dan ada footnote atau catatan-catatan kaki. Serta ada sumber kalau memang itu diambil dari sumber yang lain. Jenis-jenis grafik terdiri dari histogram, poligon frekuensi, ogive, diagram baris, diagram batang, pie diagram, piktogram, scatter diagram, map diagram, box whisker plot, dan stem and leaf. Jadi silahkan masing-masing mempelajari apa saja sih bentuknya untuk jenis-jenis grafik ini, apa bedanya satu dengan yang lain, dan apa fungsinya. Oke, kita akan membahas tentang nilai tengah. Nilai tengah ini terdiri dari beberapa. Yang pertama adalah rata-rata hitung atau min. Jadi, min adalah nilai yang mewakili satu data. Banyak digunakan dalam menyimpulkan sekelompok data. Sifat dari min antara lain merupakan wakil dari keseluruhan nilai. Min sangat dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Nilai min berasal dari semua nilai pengamatan. Yang kedua adalah median. Median adalah nilai yang terletak pada observasi yang di tengah kalau data tersebut telah disusun. Jadi kata kuncinya datanya harus disusun dulu. Mulai dari terkecil sampai terbesar. Disebut juga nilai letak. Nah, posisi median di sini adalah rumusnya N+1 dibagi 2. N adalah jumlah data. Di sini kita bisa lihat ada 12 data, mulai dari angka 1 sampai angka 10 yang sudah diurutkan. Mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, untuk mengetahui posisi median, maka kita masukkan ke rumus N-nya 12 ditambah 1, 13 dibagi 2. Maka posisinya, posisi median ada pada nilai ke 6,5. Karena ini adalah datanya genap, jadi untuk mendapatkan nilai ke 6,5 kita akan bisa menjumlahkan 4 ditambah 5 dibagi 2. Jadi nilai mediannya adalah 4,5. Modus, ya selanjutnya adalah modus. Ini merupakan nilai yang paling banyak ditemui dalam satu pengamatan. Beberapa kemungkinan untuk modus. Yang pertama, tidak ada modus. Mungkin saja ini terjadi. Artinya semua data berbeda, tidak ada nilai sama yang banyak ditemui dari data yang kita miliki. Atau kita menemukan satu modus atau unimodal. Artinya banyak data yang sama dengan nilai yang sama. Atau ada dua modus, bimodal. Jadi ada dua data yang beberapa kali ditemui. Atau bisa lebih dari 3 modus atau kita sebut multimodal. Nah, apa hubungan antara min, median, dan modus? Yang pertama,
Pada distribusi yang simetris, ketiga nilai ini sama besarnya. Nilai median selalu terletak antara nilai modus dan min pada distribusi yang menceng. Apabila nilai min lebih besar dari nilai median dan modus, maka dikatakan distribusi menceng ke kanan. Tapi kalau nilai min lebih kecil dari nilai median dan modus, maka dikatakan distribusi menceng ke kiri. Ini gambar ya, gambar yang berwarna kuning. Di sini nilai min, median, dan modus ini adalah gambar distribusi normal, di mana nilai min sama dengan median sama dengan modus dan bentuk belnya seimbang. Lalu pada saat nilai min lebih kecil dari median dan modus, ini akan menceng ke kiri. Seperti kita lihat di gambar yang biru yang atas, kemudian biru yang bawah ini nilai min lebih besar dari median dan modus, ini menceng ke kanan. Nilai letak atau posisi, kita akan bisa melihat kuartil. Kuartil ini adalah nilai yang membagi pengamatan menjadi 4 kuartil. Ada nilai desil, nilai yang membagi pengamatan menjadi 10, ada juga persentil, nilai yang membagi data menjadi 100 bagian. Kuartil, desil, dan persentil ini ditentukan oleh peneliti sesuai dengan kebutuhan data. Lalu ada pula nilai variasi, ini yang kita penting untuk ketahui. Nilai variasi pertama adalah range, yaitu nilai yang menunjukkan perbedaan nilai pengamatan yang paling besar dengan nilai yang paling kecil. Kemudian rata-rata deviasi adalah rata-rata dari seluruh perbedaan pengamatan dibagi banyaknya pengamatan. Ini adalah rumusnya. Lalu untuk varians, ini penting juga kita ketahui nilai varians adalah rata-rata perbedaan antara min dengan nilai masing-masing observasi. Seberapa besar variasinya, seberapa besar perbedaannya, nilai rata-rata dengan nilai masing-masing observasi. Rumusnya kita akan bisa lihat seperti ini. Nah, dari nilai varians ini penting untuk diketahui karena kita akan menghitung standar deviasi. Standar deviasi adalah akar dari varians. Disebut juga simpangan baku karena merupakan patokan luas area di bawah kurva normal yang tadi disampaikan di slide sebelumnya. Nah, rumus standar deviasi ini adalah akar dari varians atau akar dari S kuadrat. Demikian yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.